Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatihi abwabin nada wa manihi asbabil huda. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad alladhi ibta'athahu Allahu mahajjatan liman ihtada wa hujjatan ala man i'tada wa ala alihi wa ashabihi alladhina ahyaw sunnatahu ala tulil mada, amma ba'd. Jemaah sekalian, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, marilah kita senantiasa mempanjatkan syukur, memperbaiki syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menguatkan keyakinan kita dan iman kita bahwa seluruh nikmat dan ujian hanya dari Allah. Kemudian lisan selalu bersyukur, mengucapkan segala sesuatunya dari nikmat maupun ujian dengan mengucapkan Alhamdulillah. Karena takdir buruk itu menurut kita, bukan menurut Allah. Yang dimaksud dalam hadis Nabi Muhammad SAW, wal di sini wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syirrih, dan beriman terhadap takdir Allah yang baik maupun yang buruk itu menurut kita hamba, bukan menurut Allah. Sedangkan seluruh Allah SWT takdir adalah hikmah dan baik. Tetapi kita yang menghadapi, ketika kita dikasih sakit, kira-kira baik nopo mboten? Kira-kira pandangan kita sing ya ngapunten nggih, pandangan yang selalu sempit ya. Pandangan manusia yang sempit pasti memandang kalau sakit itu buruk, padahal itu sangat baik. Karena bahwa tanda cinta Allah SWT terhadap hambanya di situ, innallaha, di sini, may yuridillahu bihi khairan yusib an. Di dalam Riyadhus Shalihin wonten. Okay. Hadis ini hadis sahih. Kalau Allah sudah mencintai hamba, itu pasti diuji. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ketika sudah mengucapkan beriman, kami beriman, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian ditinggalkan tanpa ujian? Tidak mungkin. Justru ujian Allah SWT. Asyaddun nas ibtila'an al-anbiya, itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hamba yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Harusnya paling enak nggih, paling soleh, paling baik, paling khusyuk, paling taat. Jelas napa mboten? Paling terdekatnya hamba kepada Allah dan paling termulianya akhlak hamba terhadap sesama, para nabi dan para rasul. Kenapa ujiannya lebih berat justru? Kalau menurut kita, pandangan sempit manusia, tentunya orang yang banyak ujian justru orang yang paling bisa dikatakan paling buruk nasibnya. Tapi ini tidak sama sekali. Justru hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diuji termasuk hamba yang yang dicintai Allah SWT. Karena di dalam ujian ada hikmah-hikmah yang lain. Sehingga kenapa lisan kita di dalam syukur itu kita dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya untuk selalu berbaik sangka dan selalu mengucapkan Alhamdulillah. Di dalam hadis sahih banyak sekali. Ahabul kalami ilallahi arba'. Jadi ucapan yang paling dicintai oleh Allah SWT 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu banyak banget hadisnya. Bahkan ulama-ulama mengarang buku-buku khusus itu karena cuman keutamaan 4 kata ini saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian setelah itu marilah kita manfaatkan dan kita gunakan seluruh nikmat Allah maupun ujian Allah hanya untuk taat kepada Allah. Inilah syukur. Jadi syukur adalah menata hati dengan iman bahwa ujian dan nikmat ini dan karunia hanya dari Allah. Kemudian melatih lisan untuk menisbatkan itu semua kepada Allah kecuali satu. Kecuali dosa. Perbuatan dosa hamba itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah.
Karena Allah memberikan kemampuan kepada hamba dan agar bisa memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang ingin beriman silahkan, yang mau kufur silahkan. Itu ciptaan Allah semuanya, tetapi hamba ini diberi kemudahan untuk memilih oleh Allah SWT. Dan ujian yang terjadi di muka bumi adalah peringatan. Kadang meninggikan derajat kepada orang-orang yang saleh agar banyak pahalanya. Tetapi kadang untuk menebus dosa, baik itu orang saleh maupun taleh. Taleh itu adalah orang yang buruk. Itu jadi lawan dari salih. Salih lawannya talih. Ini. Nah, ini jadi untuk menghapus dosa, mengangkat derajat, mengagungkan pahala, mendidik seorang hamba kepada akhlak yang mulia. Kemudian supaya iling, nek bahasa Jawa menika iling nggih. Supaya iling. Banyak manusia nek mboten disentlik ngeten mboten iling, bener napa mboten? Kadang-kadang ya harus disentlik ngeten nggih. Nek anak bandel kira-kira diomeli napa mboten? Manusia pun sing bandel-bandel sama Allah saya sentlik titik nggih. Aha. Sudah disentlik dengan yang paling teringannya Allah SWT, azab Allah, gunung banjir, gempa, ternyata mboten iling. Ajeng disentlik napa meneh? Coba bayangke. Subhanallah. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Munculnya petaka di daratan maupun di lautan itu disebabkan dosa manusia, kelakuan dosa dari manusia. Tapi Allah menguji dengan sedikit ujian, itu hanya cuman suyuh nyicipi. Perbuatan dosa kita yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan ujian Allah. Itu sedikit sekali ujiannya. Itu Allah SWT berfirman di dalam kelanjutan ayat tersebut agar mereka mencicipi daripada sedikit daripada apa yang mereka perbuat. Ini adalah ujian Allah SWT. Baik, ini adalah syukur. Kemudian marilah kita senantiasa bersalam dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang muliakan, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Di malam hari ini, karena pertemuan kita tidak rutin dan ini juga salah satu jadi kesempatan yang mulia, maka tentunya judul yang akan kita pilih adalah hamba yang paling termulia di sisi Allah. Jikalau pertemuan ini adalah pertemuan mulia yang jarang bisa kita temui pertemuan yang berkah ini insyaallah ta'ala, maka judulnya pastinya kita pilih paling yang termulia. Judulnya adalah siapakah hamba yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sekarang, mari kita menganalisis sedikit tentang penciptaan jin dan manusia, kemudian tentang dahsyatnya syariat Allah maupun dari hamba-hambanya. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini bukan untuk sebagai tempat sendau gurau, bukan untuk makan dan minum layaknya hewan yang tidak punya akal. Adanya makan, minum, makan, minum. Jadi apa mboten? Tidur, makan itu manusia atau hewan ini sebenarnya? Ini hayawan, bukan manusia. Manusia adalah hamba yang khusus diciptakan oleh Allah. Jelas nggih? Kita ini diciptakan di mana Bapak Ibu yang muliakan? Kita asal usul manusia diciptakan di surga Allah, bukan main-main. Kenyataan ternyata bahwa ayahanda kita Adam alaihissalam itu diciptakan di surga. Belum ada dunia. Kita diciptakan di surga. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala agar Adam ini kemudian
menurunkan keturunan-keturunan, dan mereka layak untuk mendapatkan kenikmatan abadi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayahanda mereka yang betul-betul diciptakan di sana dan kampung halaman mereka ada di sana. Maka diciptakanlah dunia, sebuah keadilan, maka seluruh dari kesuksesan pasti melalui ujian. Jin apa mboten? Kira-kira kita punya istri harus cari no mboten? Harus beruji dulu, okay? Milih A, B, C, dicocok no mboten, dan harus diuji. Berdoa-doa nggak dapat, okay? Ternyata begitu juga dengan suami. Kita berilmu, ingin mencari kerjaan juga sama, mencari ilmu juga sama, dan semua ujian. Jadi kesuksesan kita dapatkan itu kadang-kadang kita dihadapkan dengan hidup mental dan mindset fata morgana, bayangan yang tak ada ujungnya. Jadi apa mboten? Yang ada guru-guru di sini, Pak Guru wonten nggih? Nek lulusan TK niku napa? Belajarlah untuk masa depan. Nggih napa mboten? Habis itu lulusan SD, ayo nak, rajinlah belajar untuk masa depan. Lulus SMP, nak, rajinlah belajar untuk masa depan. Lulus SMA, nak, rajinlah belajar untuk masa depan. Lulus kuliah, apalagi itu, sama. Jadi kita dihidupkan dengan fata morgana yang tidak bertepi, bayangan palsu. Lulusan S1, nah ayo lo rajin ambil S2. Habis S2 kedinginan, S3 lagi di atas dieng tuh. S tundrungan ya. Ini S tundrung, ini S apa, ini S apa lagi kan? Kademen. Lulus S3 sudah sepuh kan ya. Masih belum tahu masa depan pula. La ilaha illallah. Terus kapan dunia ini kita masa depan, Bu? Umur sudah 35 tahun. Masa depannya kapan tuh? Setengah umur sudah hilang itu. Lebih dari setengah umur kita sudah hilang. Masa depan pula. Habis itu kita bekerja, mencari kerjaan kesana kemari, belum tentu dipanggil dan belum tentu dapat. Setelah itu ya Allah, dapat, alhamdulillah. Sekarang mulai berkarya, setiap pagi, sore, malam disibukkan dengan kerjaan. Demi apa ibu-ibu sekalian? Masa depan. Napa mboten? Sekarang sudah bersuami, masih semangat bekerja, mulai membeli, mengkredit rumah demi masa depan. Napa mboten? Demi masa depan. Setelah itu kita punya rumah, menabung untuk masa depan. Kapan masa depan kita? Habis itu sampai mau wafat juga demi masa depan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa depannya di akhirat, enggak memetik pahala di sisi Allah. Semua umur kita kebanyakan untuk semua bisa menjawab. Karena kalau jujur kepada Allah pasti nggih napa mboten nggih? Itu sudah jelas. Jikalau kita memang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ini kita hampir keseluruhan umur kita untuk dunia. Tidur ngapunten, sedikit sebelum kita membahas yang lain, kira-kira tidur kita pinten jam nggih? Kinten-kinten. Rata-rata katakan 8 jam nggih. 8 jam itu kalau diambil dari 24 jam niku sepertiganya kan nggih? Nggih napa mboten? Nah, umur kita 60 tahun, tidurnya saja sudah 20 tahun. Bener napa mboten? Mboten bener. Sing mboten ngakui tapi kan nggih. Mboten bener sing mboten ngakui. Kemudian untuk bekerja, untuk meraih fata morgana, bayangan palsu yang tidak ada ujungnya, masa depan, Masya Allah. Pagi kerja, sore kerja, malam kerja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu gimana Bapak Ibu sekalian? Kira-kira umur kita benaran yang untuk ibadah kepada Allah seberapa? Jadi, untuk sholat misal 5 waktu, kira-kira 5 waktu ini kok butuh pinten jam nih kok? Kisaran pinten jam seharinya? 2 jam nggih. Mundar mandir ning masjid nggih. Napa ditambah melih?
Mboten cukup. Ah nggih, 2,5 jam lah. Setengah jam. Sebelum sholat setengah jam. Wi sholat tarawih niku setengah jam. Nggih napa mboten? Sholat itu sebenarnya berapa menit yo tadi juga berapa menit selesai. Baik, katakan setengah jaman semua 2,5 jam. Itu enggak seberapa. Disinilah kita kapan kita akan menjadi hamba yang mulia. Setelah itu kejadian kita, dan kita sebenarnya datang dari sorga. Dan kita tempat atau kampung halaman yang hakiki untuk kita adalah di sorga. Gimana kita kembali? Ini yang penting untuk kita. Jadilah hamba yang paling mulia di sisi Allah. Siapakah hamba yang mulia di sisi Allah? Mari kita teliti. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, di sana ada orang muslim, ada orang kafir. Benar apa betul? Allah muliakan itu orang muslim. Di antara orang muslim ada yang mukmin. Betul apa betul? Ternyata dari orang mukmin dia dimuliakan oleh Allah dibanding orang muslimin. Di antara orang mukminin ada muhsinin, derajatnya ihsan. Ternyata ada orang yang dimuliakan Allah SWT, yaitu ahlul ihsan, muhsinin. Di antara orang muhsinin diambil oleh Allah SWT para nabi. Ternyata para nabi, para anbiya, para nabiyin diambil lagi, dikhususkan oleh Allah adalah para rasul. Ternyata di antara para rasul Allah muliakan lagi mereka, ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul. Ternyata Allah muliakan pula dari ulul azmi minar rusul sinten? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka itulah rasul dan nabi kita. Kita mempunyai rasul dan nabi yang paling mulia di sisi Allah SWT, hamba yang termulia. Kenapa? Dan apa rahasianya? Agar kita menjadi hamba yang mulia meniti jejak Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ternyata kita meniti lagi firman Allah SWT, kitab suci yang abadi, yang kemudian dijaga oleh Allah SWT secara sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan zikr, yaitu Al-Quranul Karim, dan kami sendirilah yang akan menjaganya. Al-Quranul Karim itu kitab suci Allah, termulianya kitab suci Allah yang disempurnakan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-Quranul Karim tidak mungkin dipalsukan. Itu janji Allah SWT. Tidak akan mungkin dipalsukan karena Allah sudah menjanji, sudah menjaganya. Kemudian Al-Quranul Karim tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk seluruhnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi, kitab itu Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Al-Quranul Karim. Mari kita titi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menjadi hamba yang termulia di sisi Allah karena Rasul yang menerima wahyu Allah yang paling sempurna, yaitu Al-Quranul Karim. Kita melihat Al-Quranul Karim sekarang, keadaan kita semuanya. Hari-hari yang paling mulia hari nopo dalam satu pekan? Hari Jumat. Di situ diciptakan Adam, di surga Allah SWT. Di situ diturunkan ke bumi. Di situ hari Jumat diturunkan Al-Quranul Karim. Di situ hari kiamat, hari Jumat terjadi hari kiamat dan yang lainnya. Hari Jumat hari yang sangat mulia. Kemudian dari satu pekannya hari Jumat yang mulia. Dari satu bulan, kemudian dari bulan-bulan. Dari bulan-bulan yang ada dalam satu tahun, yang paling termulia bulan Ramadan. Yang termulia dari bulan Ramadan 10 terakhir. Yang termulia dari 10 terakhir yang witir, yang ganjil dari malam-malam ganjil. Yang paling termulia dari malam ganjil apa? Malam Lailatul Qadar. Di sini nih. Lailatul Qadri khairum min
alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu hampir 83 tahun lebih. Itu lebih lama dari umur kita, Bapak Ibu sekalian. Dan kadang-kadang kita mau, Masya Allah, kita mau i'tikaf untuk mencari malam Lailatul Qadar, itu susahnya luar biasa. Takut dengan corona kan? Anjing apa buatan? Ini kadang-kadang unik kita ini. Dikasih kesempatan besar oleh Allah untuk mencari menjadi hamba yang mulia, susahnya Masya Allah. Lebih baik istirahat di rumah, okay? Masya Allah. Ini dia, malam Lailatul Qadar sudah berapa kali kita lewati, Bapak Ibu sekalian. Umur kita sami pinten sih? Umur saya 40, berarti sudah 40 kali saya lewati. Tapi tentunya masih anak kecil, betul dong ya. Tetapi setelah baligh, tapi kemanakah orang tua kita? Kemanakah dai-dai kita di masyarakat? Kenapa nggak mengajak kita untuk memakmurkan masjid, beriktikaf? Satu kali jikalau kita betul-betul, kalau memang tidak bisa 10 terakhir, maka malam ganjil. Sebelum maghrib berangkat, kemudian kundurnya setelah subuh. Kenapa tidak? Niat i'tikaf. Orang yang beriktikaf pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hanya saja derajat orangnya beda-beda. Ada yang memakmurkan full dengan ikhlas karena Allah, dan dengan ibadah apapun tidak digunakan sendaguro dan berkata apa berbicara dan cerita di masjid, maka mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Adapun yang ke masjid, ya kadang zikir, kadang baca Quran, kadang mau sholat, ya juga cerita-cerita, okay? Itu maka derajat yang berbeda dari yang pertama. Ini malam Lailatul Qadar. Mari kita teliti lagi dengan hamba Allah SWT. Ternyata di dalam kita setelah meneliti hamba, mari kita lihat bersama. Kita bawakan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran ini kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karena waktu kita juga sempit, maka kita akan bacakan satu bab saja. Al-Babul Awwalu fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Jadi ini hanya sekedar cuplikan begitu kata Imam Nawawi rahimahullah. Ini hanya sebatas cuplikan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an dan ahli Al-Qur'an. Tadi sudah dari manusia sudah kita lihat keutamaannya, dan dari kitab Allah SWT dan juga dari bulan-bulan yang ada di dunia. Sekarang melihat kita manusia selain para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur." Di dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, membaca Al-Quranul Karim, dan mendirikan salat serta menafkahkan rizki mereka, sebagian dari rizki mereka dalam bentuk sembunyi-sembunyi maupun ketika secara terang-terangan, mereka ini berharap tijaratan lan tabur, perniagaan yang takkan mungkin rugi. Itu perniagaan yang pasti beruntung dengan Allah Subhanahu wa taala. Liwafihum ujurahum, agar Allah Subhanahu wa taala menepati pahala-pahala mereka, memberikan balasan-balasan kepada mereka, wa yazidahum min fadlih, dan menambah dari karunia Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di dalam ayat yang lain, man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Orang yang berbuat baik maka akan Allah Subhanahu wa taala balas beri itu lebih baik dan lebih banyak dari perbuatannya. Kemudian di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun."
Barang siapa yang berbuat baik, beramal saleh, sedang ia beriman, semuanya karena Allah dan berharap hanya karena Allah bukan karena manusia, maka Allah SWT berjanji di sini, maka sungguh benar-benar akan kami berikan karunia kehidupan yang thayyibah, yang mulia, yang tentram, yang bahagia, yang berkecukupan. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan benar-benar akan kami balas perbuatan mereka lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Ini janji Allah SWT. Ini keutamaan Al-Quranul Karim. Kemudian di dalam hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ini sudah janji Allah SWT dan janji Rasulnya. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, yang terbaik. Jikalau Rasulullah SAW terbaiknya manusia secara mutlak, bahkan terbaiknya hamba Allah secara mutlak, baik dari malaikah maupun seluruhnya, karena mengemban risalah Al-Quranul Karim. Inilah Nabi Muhammad SAW. Jikalau seluruh makhluk Allah yang terkait dengan Al-Quranul Karim seperti hari, seperti bulan, kemudian di malam, bahkan malam, seperti malam Lailatul Qadar, menjadi makhluk Allah yang paling terbaik di sisinya, yang paling mulia keutamaannya, tentunya manusia sama. Pengikut yang paling terbaik adalah pengikut Nabi Muhammad SAW yang nopo? Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian terutama beberapa keutamaannya, orang sebagai ahli Al-Quran, dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun fihi ma'a as-safaratil kiramil bararah, والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران رواه البخاري ومسلم. Hamba yang gemar membaca Al-Quran sedang dia mahir itu pandai, ngertos maos Al-Quran dengan baik, ngertos terjemahannya, ngertos tafsirnya, hukum-hukumnya sehingga diamalkan, maka hamba ini temannya adalah ma'as safaratil kiramil bararah. Maka mereka ini temannya adalah para malaikah yang mulia, lagi terbaik di sisi Allah SWT. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah satu detik pun, tidak pernah. Selalu menepati janjinya, kemudian mentaati Allah SWT. Kalau diperintah tidak pernah sedikit pun mereka menolak, melakukan apa yang diperintahkan Allah. Begitulah malaikat. Hamba yang dekat dengan Al-Quran, mahir, bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka temannya adalah malaikat. Sedang yang membaca Al-Quranul Karim, wa yatata'ta'u fihi, bahasa Imam pun yatata'ta'. Nggih. Nek basa Jawa ini napa nggih? Macane kesusahan nggih. Sulit membaca Al-Quranul Karim, maka Nabi Muhammad SAW, wa huwa syaqqun alaih, dia susah membacanya tapi masih berusaha belajar, lahu ajran, dia punya 2 pahala sekaligus, 2 pahala, pahala berusaha, pahala membaca. Inilah keutamaan Al-Quranul Karim, tidak main-main. Kemudian di dalam tentang hamba Allah yang dekat dengan Al-Quranul Karim, hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib, wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah لا ريح لها وطعمها طيب ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة
Kamathalil hanzalah rihuha, di sini laisa laha rihun wa ta'muha mur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan orang yang beriman yang gemar membaca Al-Quranul Karim seperti buah utrujah. Dalam terjemahan Indonesia itu diibaratkan dengan seperti jeruk bali. Ya, dia memang berbentuk kayak jeruk ini. Utrujah ini adalah buah yang seperti jeruk. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Jadi aromanya wangi dan rasanya sangat enak. Dan perumpamaan orang yang beriman tapi tidak membaca Al-Quran karena hatinya suci dan hatinya ingin kebajikan untuk diri sendiri, beriman kepada Allah dan baik kepada sesama, tidak munafik, tidak menginginkan keburukan kepada sesama, hamba ini seperti tamrah, seperti korma. Ngertos korma kan, kemudar itu nggak punya bau tapi rasanya sangat manis. Orang muslim akhlaknya pasti manis, kepena, bukan munafik yang suka menggigit dari belakang punggung. Dan perumpamaan orang munafik yang gemar membaca Al-Quran seperti buah raihanah. Buah ini wangi. Raihanah ta'muha mur, rasanya pahit, tapi wangi tapi pahit, ketoke soleh tenan, ketoke wapi, rajin ibadah, baca Quran, tapi hatinya busuk, membawa kedengkian, membawa permusuhan, dan selalu menyembunyikan. Jadi munafik ada dua, munafik i'tiqadi dan munafik amali. Munafik i'tiqadi adalah hatinya tidak beriman kepada Allah, tidak suka dengan kaum muslimin, tidak suka dengan Al-Quran, tidak suka dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini munafik akidah. Ini bukan muslim 100% walaupun salat setiap hari. 100% bukan muslim. Ini munafik i'tiqadi, hatinya betul-betul tidak beriman. Maka ini bukan muslim 100%. Tapi orang munafik yang kedua adalah amali, orang munafik akhlak. Itu ada tanda-tandanya di dalam Riyadhus Shalihin ada. Itu terkait dengan kejujuran. Mereka kalau berbicara dusta, sering dusta. Kalau dikasih amanat sering khianat. Nah ini ada tanda-tandanya, ada yang 4, ada yang 5, ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini adalah tanda munafik akhlak. Nah ini kalau seandainya senang baca Al-Quran, dia Masya Allah seperti raihanah, aromanya wangi, Masya Allah, dilihat orang ini soleh, senang ibadah, tapi hatinya busuk, rasanya pahit. Kalau sudah muamalah ketahuan, suka nyibir orang lain, suka nyakiti orang lain, suka jatuhkan martabat orang lain, memang pahit banget, orang kepena. Tetapi dan permisalan, perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Quran seperti buah hanzalah. Hanzalah ini adalah salah satu buah yang sudah nggak ada baunya, tapi rasanya pahit. Aduh, kalau kita kalau ke pasar habis itu beli jeruk, Masya Allah, bentuknya itu sangat menawan, indah, bikin kita kesengsem, koyo enak banget, itu kuningnya betul-betul bagus, kelihatan dari kulitnya kayak tua, kira-kira suka, tapi ternyata ketika dimakan, Masya Allah, orang tua saja sampai giginya kelihatan semua kan gitu. Kecutnya Masya Allah, sing sepuh-sepuh saja bisa kelihatan giginya gitu, apalagi yang muda gitu ya, nggak akan mau nyentuh gitu. Itu kayak nah begitulah, itu kayak munafik di sini. Jadi kelihatannya bagus tapi dalamnya tidak bagus. Adapun hanzalah itu benar-benar udah nggak ada baunya, rasanya sangat pahit. Ini baik sudah tidak menawan, pahit lagi, ya Allah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sebuah kaum hanya dengan Al-Qur'an ini. Dan juga dengan Al-Qur'an ini Allah Subhanahu merendahkan derajat mereka. Orang yang dekat dengan Al-Qur'anul Karim pasti dihormati. Tidak perlu kehormatan manusia. Di sisi Allah nanti kita akan melihat, dan di lingkungan pasti juga akan dihormati secara otomatis. Jikalau Allah sudah cinta, maka Allah akan menundukkan hati manusia untuk cinta padanya. Jikalau Allah murka kepada seorang hamba, maka Allah akan menundukkan hati-hati manusia untuk membencinya. Maka kita tidak heran ada seseorang tersohor, tahu-tahu jatuh martabatnya. Kenapa? Karena tidak mengamalkan Al-Quranul Karim. Dusta, meminta bantuan, Masya Allah, gunanya untuk masyarakat, ternyata diambil sendiri, terjatuh, sekarang menjadi bulian manusia. Kemarin di statusnya ahli dakwah, tapi setelah itu menjadi la ilaha illallah. Al-Quran ini, dengan Al-Quran ini Allah SWT mengangkat derajat sebuah kaum. Tetapi dengan Al-Quran ini Allah pun merendahkan derajat sebagian yang lain. Itu karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bukan hanya dibaca, tetapi juga diamalkan isi kandungannya. Jikalau meninggalkan isi kandungannya dan berbuat sebalikan dari hukum Al-Quran, pasti akan direndahkan oleh Allah SWT. Baik, kemudian keutamaannya banyak sekali. Kita ringkas lagi keutamaannya di dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'anul Karim akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Ini janji Allah SWT, janji Rasulullah SAW. Di hari padang mahsyar, di hari padang mahsyar itu matahari didekatkan. Semua hamba akan melihat amalan dan balasannya masing-masing. Hari yang sangat mengerikan. Semua dari Nabi Adam alaihissalam, saya umat yang akhir disatukan satu tempat. Manusia setelah mendapatkan ujian yang begitu dahsyat, semua melihat kengerian yang tidak ada duanya. Mereka takut semuanya sehingga mereka mencari jalan keluar. Umat manusia seluruhnya berlari semua menuju Nabi Adam alaihissalam. Kemudian meminta agar beliau kepada ayahanda kita. Kita akan meminta ayahanda kita untuk berdoa, akan ditolak oleh Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga Rasul dan Nabi, terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada satupun yang berani berdoa dan meminta kepada Allah, karena semuanya merasa tidak pantas di situ. Kemudian sampai Nabi Isa alaihissalam diam, tidak memberi alasan. Kebanyakan para nabi dan para rasul memberikan alasan kesalahan mereka terhadap Allah SWT. Akan tetapi Nabi Isa tidak, tapi diam saja. Kemudian ditunjukkanlah kepada Nabi Muhammad alaihissalam Al-Quranul Karim. Dalam keadaan yang dahsyat seperti ini datang memberi syafaat. Maka orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Al-Quranul Karim, maka di sana surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu salah satu keutamaan yang sahih yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad dalam keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran, ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan. Seakan-akan dua surat ini yang selalu kita baca, kita isi kandungannya dan kita amalkan, itu seperti awan yang sangat besar, dua awan, dan akan menaungi hambanya. Orang yang gemar membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan dilindungi, dan itu banyak sekali ada di kitab Riyadhus Shalihin. Di dunia tidak akan mungkin terkena sihir ataupun rumahnya akan dimasuki tuyul katanya. Sekarang tren sekali saya mendapatkan cerita tuyul. Saya masih mencari Mbak Yul. Dan kita masih mencari Pak Yul. Bu Yul. Ternyata kok nggak ada. Terus
tuyul itu terus siapa yang melahirkan itu? Kita harus cek itu. Harus ada analisis, harusnya itu ada skripsi S2 dan S3, tuyul itu siapa yang melahirkan? Supaya kita harus memberi label Mbak Yul, nggih. Ada Bu Yul, ada Pak Yul, nggih. Pak Le Yul gitu ya. Pak Deyul gitu. Subhanallah. Semua takut kepada tuyul lah, ibu bapaknya kan lebih besar toh. Kok orang ono sing nyebutkan Mbak Buyul gitu loh. Itu yang lucu sekarang. Dengan membaca surat Al-Baqarah, kalau kita baca di rumah, tidak akan mungkin, la yastati'uhal batalah, tidak akan mungkin sama sekali diganggu oleh tukang sihir, santet, jin dan semuanya. Rumah terlindungi oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian itu karena banyak sekali keutamaan di sini, kita akan lanjutkan dengan keutamaan yang lain. Kita ringkas satu-satunya, ya. Satu-satunya hamba yang berilmu yang harus kita iriin. Iri di sini bukan makna iri, bukan hasad, tapi itu karena dahsyatnya. Nabi Muhammad SAW memakai hasad memang, tetapi yang dimaksud bukan hasad tapi ghibtah. Ghibtah itu keinginan kuat untuk menjadi sepertinya. Di situ dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, itu Nabi Muhammad SAW bersabda, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulin atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Jadi tidak boleh kita iri, menginginkan sesuatu seperti orang lain, kecuali pada dua hal saja. Yang pertama, seorang yang diberi karunia oleh Allah SWT harta, tetapi ia dermakan pada jalan yang hak, dinafkahkan kepada keluarga, istri dan anak, kelebihnya untuk membangun masjid, kemudian untuk belajar, untuk membayar hal-hal yang lain yang berkaitan dengan yang hak, kemudian untuk sedekah, membantu fakir miskin, ya, dan yang lainnya, maka kita boleh sekali. Dan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa ada orang yang niatnya baik, maka ditulis oleh Allah satu kebajikan. Jika lo mengerjakan niatnya, maka ditulis kebajikan. Kemudian di dalam hadis lain, di dalam hadis ini kelanjutannya, dan barang siapa yang niatnya itu buruk, belum ditulis apapun di sisi Allah SWT. Tapi kalau sudah melakukan, ditulis satu keburukan. Kalau ini baru niat, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini adalah kalau betul niat saja. Ada orang yang ahli Al-Quranul Karim dan atau orang yang luas karunianya, tetapi Masya Allah dengan ikhlas selalu mendermakan. Ketika sosial, membangun masjid, ada fakir miskin atau pembangunan jalan, dan ini itu Masya Allah andil dan ringan tangan. Bukan ringan tangan suka nyuri, ringan tangan suka dermawan, suka derma. Dan ini kita, ya Allah, kalau kita mengucapkan dalam hati kita dan lisan kita, ya Allah, berikanlah kemudahan-Mu kepadaku sehingga aku bisa mengamalkan seperti hamba itu, maka sudah ditulis kebajikan di sisi Allah. Fahuma fil ajri sawa, dua orang itu dalam pahalanya sama. Bayangin, sama di sini kita ngikutin hadis-hadis yang lain, sama di sini beda tentunya bobotnya. Kalau orang tadi ada niatnya mengeluarkan bobotnya berbeda. Seperti kita membaca surat Al-Ikhlas, Nabi Muhammad SAW dikatakan thuluthul Quran. Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Tapi sepertiga apanya, Bapak Ibu sekalian? Isinya, kandungannya, atau pahalanya? Di situ terjadi perselisihan ulama tentunya. Kemudian kita berumrah. Bapak Ibu sekalian, kalau ada hadis Nabi Muhammad SAW, kalau subuh hari, orang yang salat subuh berjamaah di masjid tinggal tetap berzikir, melanjutkan sampai waktu syuruk dan salat dulu, seperti berumrah sempurna, nggih. Kemudian di Madinah, barang siapa yang mendatangi Masjid Quba, kemudian salat di sana seperti berumrah, apakah sama pahalanya? Pahalanya seperti berumrah.
Tetapi bobotnya beda. Orang yang menafkahkan hartanya jalan sendiri capek luar biasa, tidak jalan ke Mekah ya, ke kota Mekah menunaikan umrah pulang, itu berbeda tentunya bobotnya dengan yang hanya salat di Masjid Quba atau di masjid dunia dimanapun, itu salat subuh berjamaah tinggal di masjid sampai waktu syuruk dan melakukan salat 2 rakaat. Nah di sini terkait dengan niat, tentunya pahalanya besar sekali. Allah Maha Mulia. Jikalau ikhlas maka akan mendapatkan pahala yang sama, tetapi bobotnya tentunya berbeda. Kemudian hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi karunia oleh Allah hikmah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang pandai Al-Qur'anul Karim, maka kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah karunia kepadaku, kemampuanku sehingga aku bisa seperti hamba tersebut dan selalu membaca Al-Qur'anul Karim dengan benar dan mengamalkan isi kandungannya, maka dua-duanya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini baru ingin saja pahalanya sudah tinggi luar biasa. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Al-Qur'anul Karim. Kemudian pahala membacanya, satu pahala dari Al-Qur'anul Karim di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya. Waktunya sebenarnya sudah sebentar lagi, sudah 45 menit, tetapi saya tambahan beberapa hadis saja. Baik. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang huruf-hurufnya. Jadi Al-Qur'anul Karim tidak main-main. Al-muta'abbid bitilawatihi, yang ketika membaca itu niatnya adalah ibadah, ditulis ibadah di sisi Allah, berbeda dengan yang lainnya. Membaca hadis, niat membaca hurufnya ibadah tidak ada, tidak dihitung pahala hurufnya, tetapi dibaca dari belajarnya. Membaca kitab tidak akan dihitung pahala dari hurufnya, tapi belajarnya. Al-Qur'anul Karim beda, membaca itu pahala plus huruf-hurufnya pun pahala sendiri. Inilah Nabi Muhammad SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf Al-Qur'anul Karim, maka dia akan mendapatkan satu pahala dan dilipatkan satu pahala menjadi 10 pahala. Nih bayangkan, maha besar Allah, maha karunianya. Karena Al-Qur'an adalah firman Allah. Ini adalah bagian dari zat Allah. Al-Qur'anul Karim adalah sifat Allah, adalah firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Sehingga ketika dekat dengan Allah, dengan firman-Nya, akan mendapatkan kedudukan yang paling tertinggi, termasuk membacanya. Karena dia adalah sifat Allah, firman adalah ucapan. Al-Quran betul-betul ucapan dan firman Allah SWT. Kemudian Allah SWT, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tidak mengatakan kalau kita membaca alif lam mim, satu huruf. Tapi alif sendiri huruf, lam huruf, dan mim huruf. Dihitung sendiri-sendiri. Kita baru membaca alif lam mim. Sudah tiga huruf, sudah 30 pahala di sisi Allah SWT. Bayangkan kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah banyaknya luar biasa. Kita bisa miliaran pahala kita dapatkan dari cuma sehari kalau baca Quran 1 juz saja sudah miliaran, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa pahala Allah SWT. Baik, kemudian terkait dengan apakah sebenarnya janji Allah kepada hambanya? Kalau kita sibuk doa, sibuk dunia atau yang lain, itu dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya, Al-Quran mendominasi. Terbaiknya hamba dari ibadah semuanya yang bukan wajib, ini Al-Quran nomor 1. Tidak ada duanya. Di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulur Rabb tabaraka wa ta'ala, man shaghalahu al-Qur'an wa dhikri an mas'alati a'taytuhu afdala ma u'ti as-sa'ilin
Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala sa'iri khalqih. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini barangkali hadis, tak tambahin satu hadis yang terakhir. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa sibuk dengan Al-Quranul Karim dan selalu berzikir kepadaku, barang siapa yang sibuknya adalah Al-Quranul Karim dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada memohon kepada Allah, adanya minta, doa, tapi disibukkan dengan Al-Quranul Karim, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'taituhu afdhala ma u'ti sa'ilin, akan aku kasih ia lebih baik dibanding yang aku berikan terbaiknya untuk orang-orang yang memohon. Jadi kalau kita ibadah dan mohon berdoa, kalau kita sibuk dengan Al-Quran saja, cukup membaca terjemahannya dan berusaha melihat hukumnya dan kita mengamalkan, itu akan tidak usah kita minta, Allah akan memberi lebih baik daripada yang terbaik diberikan kepada orang-orang yang memohon berdoa. Jadi kita belajar Al-Quranul Karim, membaca Quran itu sudah lebih cukup, pasti dijamin oleh Allah, yang diberi oleh Allah kepada kita nggak usah diminta, Allah SWT akan diberi yang paling terbaik, bahkan lebih baik daripada semua yang memohon. Ini jawaban Allah SWT. Dan keutamaan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua ucapan apapun yang ada di dunia, itu firman Allah keutamaannya seperti keutamanya Allah sendiri sang Khaliq. Itu dibanding dengan makhluknya, bayangkan, la ilaha illallah. Jadi hamba Allah yang paling mulia di dunia adalah yang paling terdekat dengan Al-Quranul Karim, dan ternyata derajat di surga Allah SWT dan kehormatan yang paling tertinggi di surga Allah SWT adalah ahli Al-Quran. Hadis yang terakhir yang akan kita ini sebagai penutup pengajian kita adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga kelak, di akhirat kelak, di surga akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, diambil oleh Allah SWT dari semua hambanya. Ketika sudah dikumpulkan itu, maka ahli surga pun diberikan kedudukan berbeda-beda. Mereka dipanggil, kemudian akan diucapkan kepada ahli Al-Quranul Karim, iqra, bacalah, wartaqi, dan ambillah derajat, naik menjadi tinggi derajatnya, warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Subhanallah. Dan bacalah Al-Quranul Karim sebagaimana engkau baca di akhirat, di dunia, sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena kedudukanmu di surga itu di titik terakhir ayat yang engkau baca. Ketika selalu baca terus demi terus, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di surga kelak. Inilah derajat yang paling mulia dan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah jamaah sekalian, ini akhir dari kajian kita, bahwa orang yang paling termulia menjadi pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah yang menjadi ahli Al-Quranul Karim. Kita akhirkan kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.